Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ibrahim dari Universitas Tangerang Raya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai perumusan masalah dan hipotesis beserta literatur review yang telah saya analisa dan rancang di salah satu lembaga pemerintahan desa. Sebelum masuk ke pembahasan analisis yang telah saya lakukan, nah di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu perumusan masalah dan hipotesis. Nah, perumusan masalah adalah proses mengidentifikasi, mendefinisikan, dan merumuskan suatu permasalahan yang jelas dan spesifik agar bisa dianalisis dan dicari solusinya dengan efektif. Nah, dalam konteks penelitian, perumusan masalah menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan fokus pada masalah yang relevan. Nah, perumusan masalah ini mencakup beberapa hal seperti 1. Identifikasi masalah, yaitu memahami apa yang menjadi inti dari permasalahannya yang dihadapi. Hal ini sering dilakukan dengan mengamati fenomena tertentu atau mendengarkan keluhan yang ada. Yang kedua, penetapan lingkup masalah, yaitu menentukan aspek-aspek apa saja yang akan dibahas dalam masalah tersebut dan mengeliminasi aspek yang tidak relevan agar lebih terfokus. Nah, dan yang ketiga, merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu merinci masalah dalam bentuk pertanyaan yang spesifik dan terukur, yang nantinya akan menjadi dasar bagi hipotesis atau solusi yang ingin dicapai. Nah, dan yang terakhir, penjelasan tujuan penelitian, menggambarkan apa yang ingin dicapai melalui penelitian atau pemecahan masalah ini. Oke, selanjutnya itu apa itu hipotesis? Nah, hipotesis ini adalah dugaan atau asumsi awal yang dibuat berdasarkan pengamatan atau teori yang ada untuk kemudian diuji dalam suatu penelitian. Hipotesis berfungsi sebagai prediksi sementara mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam suatu studi atau eksperimen. Nah, yang nantinya akan ditentukan benar atau tidak melalui data dan analisis. Nah, dalam hipotesis terdapat beberapa karakteristik, yaitu didasarkan pada teori atau observasi awal. Hipotesis ini umumnya muncul dari pengamatan teori yang sudah ada atau hasil penelitian sebelumnya. Nah, yang kedua, spesifik dan terukur. Hipotesis harus dirumuskan secara spesifik agar dapat diuji dengan metode ilmiah dan diukur hasilnya. Nah, yang ketiga, memiliki hubungan antar variabel. Biasanya, hipotesis menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel yang dapat diuji. Misalnya, variabel independen dan variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu dapat diuji, testable. Hipotesis harus bisa dibuktikan benar atau salah melalui pengumpulan data dan analisis. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang apa itu perumusan masalah dan hipotesis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang telah saya analisa di suatu lembaga pemerintahan. Nah, ini adalah perumusan masalah yang saya telah analisa di salah satu lembaga. Nah, berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, yaitu saya, sistem informasi dan pelayanan di pemerintahan desa berjalan dengan baik, namun masih memiliki kekurangan atau kendala dilihat dari perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Nah, dalam pelaksanaan harus didukung dengan media informasi yang berbasis teknologi agar penyampaian informasi tersampaikan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk itu berdasarkan analisa yang diuraikan di atas, maka 1. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan desa yang memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat secara efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu sistem informasi dan pelayanan desa dapat menunjang seluruh data yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kenapa yang saya analisa adalah suatu sistem informasi dan pelayanan desa? Karena sistem informasi di pemerintahan desa ini masih terbilang manual, sehingga siapapun yang membutuhkan informasi tersebut, mereka harus datang secara langsung ke kelurahan atau ke desa. Dan hipotesisnya,
Setelah melaksanakan penelitian, penulis mencoba memberikan alternatif pemecahan masalah kepada pemerintahan desa terhadap permasalahan yang dihadapi. Alternatif tersebut diantaranya sebagai berikut. Nah, penulis menyarankan membuat sistem informasi dan pelayanan desa berbasis web agar memudahkan masyarakat dalam mengakses sebuah informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Nah, karena kebanyakan orang itu membutuhkan suatu informasi ketika mereka tidak berada di kelurahan, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi tersebut. Makanya penulis menyarankan membuat sistem informasi dan pelayanan desa berbasis web, sehingga dimanapun mereka berada, mereka mampu mengakses sistem informasi tersebut melalui website desa tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya, itu literatur review. Nah, apa itu literatur review? Literatur review atau literatur review adalah sebuah kejadian atau telaah pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum berbagai sumber bacaan atau literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami perkembangan terbaru, teori, temuan, serta metode yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Nah, secara umum, literatur review mencakup beberapa langkah berikut. Contoh, 1. Identifikasi sumber relevan. 2. Evaluasi dan analisis isi. Yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Yang keempat, menyusun sintetis teori atau temuan. Dan yang kelima, membandingkan dan mengkritisi hasil penelitian terdahulu. Itu letak literatur review. Nah, di sini saya telah merancang sebuah literatur review tentang sistem informasi dan pelayanan desa. Nah, yang pertama itu peran teknologi informasi dalam pemerintahan desa. Teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat desa, menurut Kusumo dan Haryanto, 2019. Penerapan sistem informasi di lingkungan pemerintahan desa memungkinkan pengelolaan data dan penyampaian layanan secara lebih efektif dan efisien. Seperti yang saya tadi jelaskan sebelumnya di perumusan masalah dan hipotesis. Studi ini juga menunjukkan bahwa sistem informasi desa yang terintegrasi mempermudah pengelolaan berbagai dokumen dan data kependudukan yang dibutuhkan untuk administrasi. Penerapan teknologi dalam sistem pelayanan publik juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ini perkataan Wicaksono 2018. Yang kedua, efisiensi pelayanan publik melalui otomatisasi proses. Nah, penelitian oleh Sari dan Priyanto 2020 menunjukkan bahwa otomatisasi dalam sistem pelayanan publik mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses pelayanan. Sebagai contoh, dalam kasus pelayanan dokumen kependudukan di desa, sistem otomatisasi memungkinkan petugas untuk mengelola data dengan lebih cepat dan akurat. Karena terkadang memang di salah satu pemerintahan desa ataupun kelurahan itu pelayanan dokumen sangat kadang tidak lebih cepat dan kurang akurat, sehingga harus teliti lagi dan mengulangi lagi ketika ada kesalahan, yang pada akhirnya memangkas waktu pelayanan secara signifikan. Hal ini berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Ilsa Saputra dan Amiruddin 2021, yang mengindikasikan bahwa kepuasan pengguna layanan desa meningkat ketika waktu pelayanan bisa dipercepat melalui sistem digital. Yang ketiga, integrasi data untuk pengambilan keputusan. Nah, integrasi data dari berbagai aspek seperti kependudukan, bantuan sosial, dan potensi ekonomi desa memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan berbasis data di tingkat desa. Menurut Prasetya dan Hartono 2017, pengintegrasian data melalui sistem informasi desa membantu perangkat desa dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat,
sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, studi oleh Nugroho et al. 2020 menunjukkan bahwa dengan sistem informasi yang terintegrasi, perangkat desa mampu mengakses data real-time yang diperlukan untuk berbagai kebutuhan administratif maupun untuk pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi seperti pemerintahan kabupaten atau provinsi. Yang keempat, yaitu aksesibilitas informasi untuk masyarakat desa. Nah, dalam studi yang dilakukan oleh Santoso dan Lestari 2021, aksesibilitas informasi bagi masyarakat desa merupakan kunci utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan publik. Sistem informasi yang ramah pengguna dan mudah diakses, baik melalui perangkat mobile atau portal online, terbukti meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan adanya kemudahan akses terhadap informasi layanan, masyarakat lebih memahami prosedur yang harus diikuti, yang pada akhirnya mengurangi ketidakpastian dan mempercepat penyelesaian layanan administratif. Studi ini juga menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web atau aplikasi mobile membantu masyarakat desa untuk mengetahui persyaratan layanan, memantau status layanan, dan mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan atau bantuan pemerintah. Kelima itu dampak sistem informasi terhadap efisiensi dan kepuasan pengguna. Nah, menurut Hidayat dan Purnomo 2019, penerapan sistem informasi pelayanan publik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat yang merupakan indikator keberhasilan sistem layanan di tingkat desa. Studi ini menemukan bahwa sistem informasi yang transparan dan dapat diakses kapan saja mengurangi keluhan masyarakat terkait layanan yang lambat atau tidak jelas. Selain itu, studi oleh Akbar dan Rahayu 2020 juga menunjukkan bahwa desa-desa yang telah menerapkan sistem informasi pelayanan publik mengalami peningkatan efisiensi dan produktivitas perangkat desa yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Nah, ini adalah referensi yang saya buat untuk literatur review, yaitu yang pertama Kusumo A dan Haryanto B 2019, judulnya Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa. Judulnya Administrasi Publik Indonesia. Ada Wicaksono 2018 dengan judul Akuntabilitas Publik dalam Penerapan Sistem Informasi Desa, yaitu dengan jurnal Pemerintahan dan Pelayanan Publik. 3. Saharien dan Prianto 2020 dengan judul Efisiensi Pelayanan Administrasi Publik di Desa Melalui Otomatisasi Sistem, dengan jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Publik. Yang keempat, Saputra D dan Amiruddin M 2021 dengan analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan digital di tingkat desa, jurnal Teknologi dan Pelayanan Publik. Yang kelima, Prasetya E dan Hartono J 2017, judul Integritas Data di Tingkat Desa sebagai Dasar Pengambilan Keputusan, jurnalnya Kebijakan Publik dan Manajemen Desa. Yang keenam, Nugroho A 20 dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Pengelolaan Data Desa, dengan jurnal Sistem Informasi Desa. Yang ketujuh, Santoso S dan Lestari M 2021 dengan judul Aksesibilitasi Sistem Informasi Berbasis Web di Masyarakat Desa, jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Masyarakat. Kedelapan, Hidayat F dan Purnomo T 2019 dengan judul Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa, dengan jurnal Pelayanan Publik dan Kebijakan Desa. Dan yang terakhir yaitu Akbar I dan Rahayu S 2020 dengan judul Efisiensi dan Produktivitas Perangkat Desa Melalui Penerapan Sistem Informasi, dengan jurnal Manajemen Pelayanan Desa. Nah, itulah rumusan dan hipotesis beserta literatur review yang telah saya buat untuk memenuhi syarat penelitian akhir nanti. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.